Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebuah karunia yang agung dari Allah Azza wa Jalla buat kita tatkala kita dilahirkan dari keluarga yang muslim. Kemudian Allah memberikan karunia yang lainnya, yaitu membimbing kita untuk meniti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Dan Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk dapat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari anak-anak kita dapat menghafal Al-Quran Karim, itu juga karunia Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka sedang belajar dan terus belajar. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon kepadanya agar mematikan kita husnul khatimah. Karena terkadang sebagian kita tatkala belajar dan belajar, lalu Allah mudahkan baginya jalan-jalan kebaikan, dia jadi ujub, dia jadi berbangga diri, dia jadi lupa dengan dirinya sendiri. Sebagaimana kita tahu bagaimana iblis yang akhirnya dilaknat sama Allah Azza wa Jalla, yang sebelumnya dia itu berada di jajaran atau di dalam lingkungan yang sangat baik sekali bersama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla al-muqarrabin. Tapi gara-gara dia terkena satu penyakit ujub, akhirnya dia berubah menjadi manusia, dia berubah menjadi makhluk yang sangat hina dan dina. Maka terus berdoa memohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hikmah dari peristiwa meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memang telah pergi meninggalkan dunia ini. Tapi beliau meninggalkan banyak pelajaran yang seharusnya kita ambil. Tatkala manusia jamaah di masa sekarang ini ya menulis demi menyingkap kematian tokoh-tokoh dunia. Kenapa fulan meninggal? Bagaimana dia meninggal? Peristiwanya seperti apa? Yang terkadang mereka adalah orang-orang fasik. Yang Anda terus kadang-kala melihat ya, kenapa meninggalnya artis fulan? Kenapa meninggalnya pemain film fulan atau penyanyi fulan ini itu. Apa faedah yang kita dapatkan dari membaca yang seperti itu? Apakah menambah keimananmu? Apakah menjadikanmu semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah menjadikanmu semakin membenci dunia ini? Karena ternyata semuanya meninggalkan dunia. Kalau itu pelajaran yang kau bisa dapatkan, semoga menjadikan kau lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana dengan meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata dunia ini tidak membuat seorang pun, walaupun dia orang yang paling dicintai Allah, untuk tetap hidup di muka bumi ini. Karena memang negeri ini adalah negeri yang fana. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Dan mereka pun akan meninggal dunia. Barakallahu fiik, kita masuk ke hikmah yang ke-13. Iya. 12 Ustaz. Yang ke-12. Nah. Bismillah. Peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Hikmah ke-12, laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat peribadatan. Dalam hal ini, dapat kita ambil pelajaran tentang kewaspadaan dari perbuatan syirik dan sarana-sarananya. Pengokohan masalah ketauhidan serta waspada dari apa yang dapat mencederainya dan menguranginya apalagi membatalkannya. Inilah sesungguhnya inti dakwah beliau dan para nabi sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Ibnu Abbas berkata, kata ibadah yang terdapat pada ayat di atas artinya mengesahkan. Selain itu, inilah penafsiran kebanyakan pada mufassir. Oleh karena itu, sangat disayangkan dengan apa yang kita saksikan, yaitu munculnya budaya menjadikan kuburan sebagai masjid di dunia Islam, bahkan dijadikan sebagai tempat bertawaf dan melakukan sebagian ibadah ritual yang tidak boleh dilakukan, kecuali hanya kepada Allah, seperti meminta, bertawassul, dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya yang ingin diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Tatkala kita melihat kondisi umat Islam di masa sekarang atau yang sebelumnya, kita akan mendapati suatu fenomena yang sangat berbeda dengan masa Rasul SAW, masa para sahabatnya, masa para tabi'in. Di mana kita melihat sekarang di negeri kita, di beberapa tempat ya, dan di berbagai belahan dunia, itu hampir di masjid itu ada kuburan. Kenapa itu terjadi? Apakah mereka beranggapan bahwa memakamkan jenazah di kuburan itu adalah sebuah kemuliaan buat orang yang meninggal dunia? Lalu kenapa Rasul SAW tidak dimakamkan di masjid? Kenapa Abu Bakar tidak dimakamkan di masjid? Kenapa Umar tidak dimakamkan di masjid? Kenapa para sahabat Nabi tidak dimakamkan di masjid? Rasul SAW sebelum meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya dengan cara memberikan pencerahan kepada mereka bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, orang soleh di antara mereka, itu tempat ibadah. Dan itu realitanya. Kalau kita melihat ya, di mana dikuburkan raja-raja, ratu-ratu, kardinal-kardinal, paus umpamanya. Coba cari tahu di mana mereka dikuburkan. Di gereja, di kastil, di dir ya. Di sana mereka dikuburkan. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dikuburkan di rumahnya. Abu Bakar dikuburkan di rumah Nabi SAW. Umar dikuburkan di rumah Nabi SAW, bukan di masjid. Baca sejarah. Sehingga umat Islam ini ya kembali bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita beragama. Kuburan itu untuk mengingat kematian. Kuburan itu tempatnya orang-orang yang meninggal dunia, yang terputus dari amalan dunia. Di situ dikumpulkan mereka. Walaupun dia orang yang paling soleh, orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, tetap mereka pergi meninggalkan dunia ini. Dan tugas kita
tatkala kita berziarah adalah mendoakan mereka dan bukan berdoa meminta kepada mereka. Dan para nabi seperti itu sejatinya, semuanya. Hanya saja pengikut-pengikut mereka yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi itu sendiri. Di sini disebutkan ungkapan Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'nahu tauhid. Beliau menyebutkan di sini bahwa kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim maknanya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya sholat itu tidak dinamakan sholat kecuali dengan bersuci. Sebagaimana ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Karena orang-orang musyrikin beribadah. Penduduk Mekah ketika Nabi SAW diutus, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tawaf, mereka berhaji. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga amalan mereka tidak berguna. Jadi, ya ini tugas kita bersama untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Yang namanya kuburan itu ya sudah di kuburan. Kalau mungkin ada masyarakat kita yang dikuburkan di rumahnya, ada yang seperti itu. Di halaman rumahnya, halaman belakang, halaman depan, kadang-kala seperti itu. Tapi lebih baik dikuburkan di pekuburan umat Islam. Tapi masjid bukan tempat untuk kuburan. Nabi SAW ingat tidak dikuburkan di masjid. Di mana beliau dikuburkan? Di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, dilanjutkan. 13. Laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Yahudi dan Nasrani pada akhir kehidupannya adalah sebagai peringatan bagi setiap muslim tentang musuh-musuh mereka sepanjang masa. Mereka adalah musuh setiap orang yang beragama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 105 dan firman-Nya, Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Dan firman-Nya, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu,
tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Serta ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang kebusukan para musuh Islam dan kedengkian mereka terhadap kaum muslimin. Tidak ada perbedaan antara mereka yang hidup di masa Nabi maupun sesudahnya. Mereka sama saja dalam memusuhi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi semuanya memusuhi kaum muslimin. Walaupun mungkin ada perbedaan tingkat permusuhan tersebut. Makanya ada orang-orang kafir harbi. Kafir yang memusuhi umat Islam dan memerangi. Mereka menggunakan berbagai macam cara dalam upaya menghabisi umat Islam. Ketika Nabi SAW menjelaskan hal ini kepada para sahabatnya, dan Allah mengungkap isi hati mereka. Jadi ketahuilah, manusia itu nggak tahu dengan isi hati orang lain, kecuali dari hal-hal yang nampak dari dia, dari ucapan, dari sikap dan perbuatan, dari tulisan-tulisan. Kita jadi tahu, oh fulan nggak suka sama kita. Dari mana kau tahu? Tulisan dia seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla sejak 1400 tahun yang lalu itu sudah mengungkap isi hati mereka. Dikatakan ma yawaddu. Kalau kita lihat ya di ayat yang di surat Al-Baqarah, Allah sebutkan ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan. Ini bicara amalan hati. Tidak mau mereka. Yang kedua di ayat Al-Baqarah 109 Allah mengatakan wadda katsirun min ahli kitab. Banyak di antara ahli kitab menginginkan. Ini amalan hati. Mereka menginginkan apa? Mereka ingin membuat umat Islam murtad. Masa Ustaz? Banyak. Ada sebagian mungkin yang tidak. Ya dia mungkin gak suka sama umat Islam, tapi dia tidak menginginkan umat Islam murtad. Tapi Allah sebutkan kathir. Mayoritas. Kebanyakan mereka ingin umat Islam itu murtad. Tidak mengikuti ajaran yang Allah turunkan kepada mereka. Kenapa? Hasad. Mereka iri, mereka dengki kepada umat Islam. Kalau Ustaz jangan suudzon. Ya kita nggak boleh suudzon. Tapi kita harus yakin. Dengan apa yang Allah turunkan. Allah katakan wadda katsirun. Ingin membuat kita murtad. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang non-muslim yang hidup bersama kita? Ya, kita berbuat baik kepada mereka selama mereka juga tidak memerangi kita. Dan Nabi SAW telah mempraktekkan hal itu. Tapi Allah menjelaskan tentang isi hati mereka. Kita toleransi, kita hidup saling menghormatin, saling menghargai. Nah, tapi kita harus tahu, banyak di antara mereka yang kepingin kalian murtad. Maka kenapa usaha, ya, upaya untuk membuat umat Islam tidak yakin dengan agamanya, itu besar sekali. Biaya besar mereka keluarkan. Mereka membuat berbagai macam lembaga-lembaga penelitian untuk hal itu. Sehingga nanti muncul ungkapan semua agama sama. Mereka enggak sama. Sebagian umat Islam maksa. Sebagian umat Islam maksa untuk menyampaikan kepada umat Islam juga bahwa semua agama sama. Yang Nasara enggak mengatakan agamanya sama kita. Yang Yahudi tidak pernah mengatakan agamanya sama kita. Lalu kita yang umat Islam dipaksa untuk mengatakan semua agama sama. Dengan logika seperti apa kita bisa menerima hal itu? Sedangkan mereka, oh enggak, semua agama menyuruh kepada kebaikan.
Sebagian agama menyuruh kita menghamba kepada berhala, kepada benda dan patung. Menyuruh kita melakukan kesyirikan. Menyekutukan sang pencipta dengan makhluk-makhluknya. Melakukan ritual-ritual pengabdian kepada setan. Ada yang sebagian seperti itu. Apakah itu yang kau katakan semua agama mengajak kepada kebaikan? Apakah ada keburukan yang lebih buruk daripada mengajak manusia untuk menghamba kepada benda-benda dan makhluk? Maka Allah katakan mereka suka gitu. Yang mereka sukain kalian murtad. Nggak beragama sudah. Dan ini diungkapkan oleh mereka. Kita kalau membaca, makanya kita itu nggak boleh lupa dengan sejarah. Nggak boleh. Sejarah itu berulang. Makanya kenapa di negeri kita ya ada upaya untuk mengingatkan orang dengan perjuangan yang terjadi di negeri kita. Peristiwa-peristiwa itu diingatkan kembali agar kita berhati-hati. Peristiwa itu mungkin saja berulang. Dan di Al-Baqarah kita lihat ya, ini 3 ayat ini semuanya di Al-Baqarah yang berdekatan. Dan Al-Baqarah ini turunnya di kota Madinah. Tatkala Nabi SAW hidup berdampingan dengan non-muslim. Berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Hidup satu payung, satu masyarakat. Mereka punya kontrak perjanjian yang harus dipenuhi bersama orang-orang Yahudi. Allah turunkan ayat ini agar umat Islam tetap berhati-hati gitu loh. Ya kita hidup satu kampung, satu negeri, mungkin satu pekerjaan. Tapi ingat, ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Mereka gak suka sama kalian. Gimana mereka akan suka engkau mengatakan Tuhan satu, dia mengatakan Tuhan 3. Seperti itu. Bagaimana dia akan suka kepadamu? Sedangkan kita umat Islam beranggapan, meyakini bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu sudah dihapus. Dan sudah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Itu keyakinan kita. Dan dia meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak benar. Nggak ada Nabi setelah Nabi Isa. Itu pendapat mereka. Bagaimana mungkin? Makanya kita bicara urusan hati ini. Hati-hati. Kalau bicara muamalat sekali lagi. Ingat bermuamalat itu beda babnya. Tetangga kita sakit, kita bantu, kita punya rezeki, kita berbagi dengan mereka. Tapi kita tetap berusaha bagaimana mengajak dia sebenarnya sebagai bentuk cinta kita kepada dia sesama. Satu bangsa, satu negara, satu kampung, kadang-kala satu nasab. Bagaimana mengajak dia untuk meniti jalan kebenaran ini. Yang jelas Allah sebutkan, walan tardu ankal yahud walan nasar. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepadamu. Enggak akan. Ini bicara urusan hati. Ngomong, ya orang bisa berdusta dengan omongannya. Tapi bicara hati mereka kayak gitu. Ini kebanyakan mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Oleh karena itu kenapa Nabi SAW mengingatkan umatnya. Seperti sebelum beliau meninggal SAW. Tentang bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Nasrani. Agar kita tidak mencontoh mereka. Mereka itu dilaknat. Mereka dilaknat. Kita di umat Islam ketika bicara ini memang betul. Ini disebutkan Allah melaknat mereka. Rasulullah SAW menyampaikan hal itu kepada para sahabat. Dan alhamdulillah agama kita tidak ada yang disembunyikan jemaah. Kalau bicara sebuah keyakinan, sebuah pedoman hidup bagi kita. Tapi tetap kita hidup harus toleransi. Sebagai keyakinan ya yang jelas lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan ingat, kita gak lama hidup di dunia ini, jemaah. Cepat atau lambat kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Yang ke-14, di antara wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengeluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Terkadang ada yang bertanya-tanya tentang hikmah dari wasiat ini, sekalipun ia menerima perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita berupaya untuk mengetahui hikmahnya. Barangkali di antara hikmahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk menjaga jazirah ini
sebagai benteng Islam dengan menjauhkan segala yang dapat mengakibatkan hancurnya benteng tersebut. Seperti disebabkan banyaknya orang-orang kafir dan dominasi mereka. Karena orang-orang kafir apabila mendominasi suatu tempat, mereka akan membuat kehancuran. Sebagaimana yang terdapat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ditanya, apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita terdapat orang-orang yang soleh. Beliau menjawab, ya, apabila keburukan telah merajalela. Apabila diizinkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin telah tinggal di Jazirah Arab, maka ini akan membuat jumlah mereka semakin banyak dan melampaui jumlah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun menjadi minoritas. Pada saat itulah keburukan akan mendominasi dan pada akhirnya benteng Islam terancam hancur. Subhanallah jemaah. Ya, ini sebagai sebuah tindakan yang penuh dengan hikmah. Tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan agar orang-orang musyrikin tidak tinggal di Jazirah Arab. Mereka boleh tinggal di Palestina, mereka tinggal di Jordan, banyak tempat. Yang tatkala itu umat Islam, negeri Islam itu sudah sampai ke berbagai penjuru dunia. Bahkan kita tahu tahun 92 Hijriah, umat Islam itu sudah sampai ke Spanyol, ke Andalusia. Dan sebelumnya di masa Utsman bin Affan, umat Islam itu sudah sampai ke Azerbaijan. Sudah sampai ke sana. Jadi begitu luasnya negeri Islam, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk Jazirah Arab, orang-orang musyrikin jangan tinggal di sana. Mereka silahkan tinggal di negeri Islam yang lainnya. Mereka akan diberikan jaminan keamanan bagi mereka. Tapi Jazirah Arab jangan. Karena apa? Karena terbukti sepanjang sejarah ketika Nabi SAW tinggal bersama Yahudi. 3 kabilah Yahudi yang besar semuanya berkhianat. 3-3. Banu Nadir, Banu Qainuqa yang pertama. Yang mereka tinggal aman, damai, tentram, mereka berkhianat. Yang kedua, Banu Nadir berkhianat. Yang terakhir yang paling parah, tatkala umat Islam diserang, mereka malah kompromi dengan para penyerang dari orang-orang musyrikin untuk menyerang umat Islam dari dalam. Jadi sebuah kebijakan yang sangat agung dalam mengelola sebuah negara. Mereka nggak boleh tinggal di situ demi menjaga benteng pertahanan umat Islam. Juga karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang kita tahu itu dimurkai Allah Azza wa Jal, yang tentunya karena mereka orang-orang musyrikin yang tidak tahu nilai-nilai tauhid, yang mungkin juga mereka meminta ke lapangan untuk menjalankan kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka, maka Nabi SAW memberikan wasiat agar mereka dikeluarkan. Negeri ini usahakan steril. Dan masih banyak kalau dikatakan besar sekali negeri-negeri Islam. Sampai sekarang kita bisa melihat Mesir. Bagaimana sampai ke Tunisia, sampai ke Maroko jemaah. Seperti itu. Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, terus negeri yang begitu luasnya. Tapi untuk Jazirah Arab, Nabi memerintahkan keluarkan mereka. Ini dalam rangka menjaga stabilitas negara. Dari sisi ibadah, jangan sampai juga azab Allah turun Karena kalau orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah mereka, ditakutkan dengan mereka semakin banyak jumlahnya, kemungkaran semakin luas, azab Allah akan turun nantinya. Itu mungkin di antara hikmahnya. Dan itu bukan berarti menghilangkan hak mereka untuk tinggal. Mereka tetap punya hak untuk tinggal di negeri-negeri Islam yang lainnya. Tapi untuk Jazirah Arab, Nabi SAW memberikan wasiat agar mereka dikeluarkan. Dikasih tempat yang lain. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.
Yang ke-15, pada waktu fajar, hari ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin, dan itu adalah sholat terakhir yang beliau lakukan. Beliau mengangkat kain penutup kamarnya untuk melihat para sahabat yang tengah melaksanakan sholat berjamaah dengan barisan rapi yang diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau tersenyum, kemudian beliau menutup kembali, lalu beliau pun wafat pada hari itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terfokus pada umatnya dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Beliau melihat pemandangan yang membahagiakan dan menenteramkan hatinya. Hal ini terlihat dari senyumannya ketika beliau melihat barisan jamaah yang rapi. Allah telah menetapkan bahwa akhir pemandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya adalah pemandangan sholat berjamaah di masjid. Wahai saudaraku yang muslim, bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia, beliau tersenyum karena pemandangan tersebut. Oleh karena itu, janganlah kamu melupakan pemandangan yang sangat agung itu. Apa pemandangan yang sangat agung itu, jemaah? Untuk berada di tengah-tengah shaf yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ini khususnya bagi kaum laki-laki. Bagaimana Nabi SAW tersenyum ya. Karena sholat ini kalau terjaga, yang lainnya akan terjaga. Seorang yang disiplin sholat subuh di masjid. Dan dia menjaga hal itu. Dan kita tahu dua sholat yang paling berat buat orang munafikin adalah sholat berjamaah pada saat sholat isya dan sholat subuh. Maka bagaimana kita membuat Nabi berbangga dengan umatnya yang beliau juga ingin memiliki umat yang banyak. Ya. Maka jaga sholat berjamaah di masjid. Karena sampai saat ini kita masih menjumpai banyak orang yang mengatakan, ya Ustadz, apa hukumnya sholat berjamaah di masjid? Udahlah, kalau bicara hukum mungkin engkau akan terjebak dalam perselisihan pendapat para ulama. Engkau tinggalkan semua perselisihan itu. Engkau ikut dalam shaf barisan umat Islam yang membuat Nabi SAW bangga. Cukup. Ketika kau mampu melakukan itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, bagaimana semangat mereka untuk datang ke masjid. Padahal di masa itu gak ada lampu, jemaah. Gak ada listrik. Gelap gulita. Kalau sekarang Masya Allah kita bisa berangkat dengan motor kita yang jalan jadi terang. Atau kita bisa pergi ke masjid dengan membawa handphone, kita gunakan penerangannya. Dan ketika engkau sholat subuh di masjid itu, ini menunjukkan engkau benar-benar meninggalkan kenyamananmu. Lebih enak sholat di rumah. Gak capek, gak lelah. Juga bisa santai. Sedangkan di masjid kita tahu kalau kita telat kita akan ketinggalan. Kita akan berusaha berangkat ke masjid sebelum waktunya. Dan bagaimana kita bersama hamba-hamba Allah yang lainnya menghadap kepada Allah. Maka tolong, sebagaimana Syekh katakan, kita harus renungkan hal itu. Beradalah engkau di tengah-tengah barisan yang membuat Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau tersenyum bergembira. Karena itu yang diharapkan beliau. Umat Islam tetap menjaga sholat yang 5 waktu. Barakallahu fiik. Yang ke-16, bencana kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah dihadapi para sahabatnya adalah pelajaran berharga untuk kita bagaimana cara menyikapi suatu musibah. Sikap para sahabat sekalipun musibah yang menimpa mereka begitu besar sehingga mereka tidak sanggup untuk berdiri dan berkata-kata. Tetapi mereka tidak mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, memukul-mukul pipinya, menangis meraung-raung, protes atau marah. Dengan adab Islami, sabar, tabah, dan mengharap pahala dari Allah, mereka menghadapi musibah tersebut. Ini adalah pelajaran yang sangat besar untuk kita dalam menghadapi berbagai musibah yang sudah pasti tidak sebesar musibah yang menimpa kaum muslimin ketika itu. Bahkan sampai hari kiamat sekalipun. Allahu Akbar. Iya.
Sampai hari kiamat pun jamaah, tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin yang lebih memilukan dari tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita sebagai umatnya adalah bersabar. Sebesar apapun musibah yang menimpamu, sesulit apapun masalah yang menimpamu, seberat apapun beban yang harus engkau tanggung, ketahuilah dibandingkan dengan ditinggal matinya Nabi SAW, itu ringan. Dan kita juga tahu bahwa Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ketika kau tinggal mati orang-orang yang kau cintai, ketika engkau harus kehilangan barang-barang yang engkau sukai, ketika engkau harus berpisah dengan orang-orang yang engkau rindukan, maka ketahuilah bahwasanya musibah itu ringan dibandingkan musibah yang menimpa umat Islam. Mereka tidak meratap, mereka tidak protes, mereka tidak marah, mereka tidak menangis meraung-raung, tapi mereka sabar dan ringan. Walaupun kita tahu bagaimana beratnya musibah itu, sampai mereka berdiri nggak bisa, ngomong nggak bisa. Tapi tetap mereka bersabar. Mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan dunia ini adalah negeri bala. Kita akan terus mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Tapi cobaan itu tidak seberat ditinggal meninggal Nabi SAW. Nah, tapi yang ke-17. Yang ke-17, pada peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik dan semulia makhluk Allah, nampak hakikat yang sangat penting yang meruntuhkan keangkuhan orang-orang yang sombong, pembangkang kaum ateis, serta kesombongan orang yang menuhankan dirinya, bahwa hakikat kehidupan adalah ketika pengabdian, ketundukan, dan kepatuhan hanyalah kepada Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Inilah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Tidak satu pun yang dapat keluar dari hukum dan ketentuannya. Hakikat yang menjadikan nilai akhirat semakin mahal dan nilai dunia semakin murah. Dunia yang tidak lebih hanyalah jembatan dan lintasan menuju akhirat. Hakikat yang seandainya ada pengecualian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berhak memperolehnya. Akan tetapi, hakikat itu telah diumumkan oleh Al-Quranul Karim. Setiap yang bernyawa pasti mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita dapat melihat ya, orang yang dicintai Allah Azza wa Jal, bahkan yang paling dicintai Allah, meninggal dunia. Dia bukan Tuhan. Dia adalah hamba Allah Azza wa Jal. Dan kita juga dapat membaca sejarah bagaimana orang-orang yang angkuh, dia harus pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Bahkan ada orang yang mengaku Tuhan pun pergi selama-lamanya. Itu hakikat kehidupan dunia. Kita bakal mati. Dan tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah karena sejatinya Huwal Hayyul Qayyum. La ilaha illallah. Dan kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, tugas kita adalah mengikuti Rasul SAW. Apa yang beliau ajarkan, itu yang kita lakukan. Sebagian orang memuji-muji Nabi SAW. Nah, beliau pantas dipuji. Beliau pantas disanjung. Karena beliau Muhammad, orang yang terpuji dan tersanjung. Tapi tugas kita adalah mengikuti Nabi SAW. Ini sebuah hakikat jemaah. Maka kadang-kala anak ingatkan ya,
ketika kajian, mana presiden RI yang pertama? Nggak ada, mati. Yang kedua, mati. Yang ketiga, mati. Yang keempat, mati. Yang belum mati, nunggu mati. Sekuat apapun, sebanyak apapun hartanya, tinggal nunggu mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, yang ke-18. Yang ke-18, musibah yang paling besar yang pernah menimpa umat ini adalah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dan tidak akan pernah ada lagi bencana dahsyat yang pernah menimpa umat Islam selain kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari umatku yang mengalami musibah lebih dahsyat dari musibahku. Imam Qurtubi memberikan komentar, berkata Abu Umar, dan benarlah apa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena musibah tentang dirinya adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin jika dibanding dengan musibah sesudahnya hingga hari kiamat. Oleh karena itu, ketika musibah besar tersebut menimpa para sahabat, peristiwa itu benar-benar mengguncang dan sangat dahsyat. Ibnu Rajab berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam mengalami keguncangan yang sangat dahsyat. Di antara mereka ada yang tercengang, ada yang jatuh dan tidak sanggup berdiri. Bahkan ada juga yang tidak percaya sama sekali. Semoga Allah merahmati para sahabat yang mulia yang telah menghadapi musibah besar tersebut. Mereka menyaksikan dan merasakan pahitnya ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya mereka merasakan manisnya bersahabat dengan sang kekasih, manusia pilihan, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, janganlah mencela perilaku mereka atas musibah dahsyat yang menimpanya. Iya jemaah. Kita mungkin tidak terlalu merasa ya dahsyatnya musibah ditinggal mati Nabi SAW. Karena banyak di antara kita yang belum kenal sama Nabi SAW. Ketika engkau sayang dengan seseorang, lalu dia pergi meninggalkanmu selama-lamanya, maka tatkala itu engkau akan merasakan sakit ditinggal. Ada orang tua yang tidak sakit ditinggal mati anaknya karena memang anaknya nggak pernah kumpul sama dia. Atau anaknya nggak berbakti. Atau bahkan orang tua ingin anaknya mati karena kedurhakaan dia. Tapi ketika anak yang dia besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang tumbuh menjadi anak yang berbakti, memberikan manfaat kepada umat manusia, dan senantiasa hadir bersama orang tuanya dalam suka dan dukanya. Lalu dia pergi. Itu rasanya pedih banget. Gimana dengan para sahabat Nabi ya? Yang mereka setiap sholat ya, diimami sama Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian selesai sholat mereka melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan bersama Nabi SAW. Mereka duduk bercengkrama bersama Nabi SAW. Mereka bareng-bareng berangkat berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla bersama Nabi SAW. Nabi pergi jemaah. Iya, beliau pergi yang biasa dilihat sama para sahabat ya, naik ke atas mimbar. Berpidato, berkhutbah, menyampaikan wasiat-wasiat kepada para sahabat. Mereka benar-benar hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tahu-tahu wajah yang biasa mereka pandang itu gak ada lagi. Suara yang biasa mereka dengar nasihat-nasihatnya gak terdengar. Makanya Syekh Zaid memberikan wasiat, jangan mencela mereka ketika engkau melihat kok bisa sampai seperti itu para sahabat. Iya. Itu musibah terbesar yang pernah mereka lalui dalam hidup mereka. Nggak ada lagi sampai hari kiamat yang lebih besar dari itu. Maka kita nih
semakin kau cinta sama Nabi SAW, engkau akan rasakan. Semakin beratnya ketika engkau baca perjalanan hidup Nabi SAW. Ya Allah, beliau udah gak ada ya. Beliau udah gak ada. Ya, beliau udah gak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas agamanya. Sehingga tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat, kita bisa berada di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, ana faratukum fil haud, ana faratukum fil haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke haud. Beliau nungguin kita aja. Dan beliau janji akan berjumpa dengan kita. Barakallahu fiik. Yang ke-19, sesungguhnya musibah tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penghibur dari segala macam musibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, siapa saja di antara kalian atau orang-orang beriman yang mendapatkan musibah, hendaknya ia terhibur dengan musibahnya denganku dari musibah yang menimpanya dengan selainku. Sesungguhnya tidak seorang pun dari umatku yang tertimpa musibah setelahku lebih dahsyat dari musibahku." Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila menghibur seorang di antara yang diucapkan adalah, "Ingatlah saat kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya musibah yang menimpamu itu kecil dan Allah akan memberikan pahala yang besar." Ibnu Rajab berkata, "Semua musibah akan menjadi ringan jika dibandingkan musibah ini, yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Al-Jauza berkata, penduduk Madinah apabila mendapatkan musibah, maka saudaranya akan datang menemuinya dan menyalaminya lalu berkata, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik." Ibnu Katsir berkata, "Apalah artinya musibah? Tidak ada musibah yang menimpa kita, kecuali akan menjadi ringan manakala kita mengingat musibah yang pernah menimpa kita berupa kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah jemaah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertakziah, beliau selalu mengingatkan para sahabat Nabi, ingat dengan meninggalnya Rasulullah SAW, musibahmu jadi ringan. Ya, itu kalau kita cinta sama Rasulullah SAW. Kalau kita kenal sama beliau. Maka jangan berhenti belajar tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Jangan berhenti mengkaji tentang akhlak Rasulullah SAW. Kebaikan beliau. Karena dengan itu kita akan semakin cinta dan kita akan semakin ingin mengikuti Rasul SAW. Karena ahibati fillah, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab ya, kisah dari Abu Jauza. Pokoknya kalau ada yang kena musibah, disalamani, dikatakan, "Ya Abdullah, ittaqillah." Fa inna Rasulullah SAW, fa inna fi Rasulullah SAW uswatun hasanah. Ada teladan yang baik di Rasulullah SAW. Jadi mereka jadi ingat dengan ditinggal mati Nabi SAW. Bagaimana cerita Anas ya. Kota Madinah menjadi gelap gulita pada waktu itu. Bagaimana kondisi sahabat sampai gak bisa berdiri. Syok. Ngomong juga gak bisa. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang ke-20. 20. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia dalam keadaan seperti ketika ia datang ke dunia, tidak meninggalkan harta, dinar, dan dirham. Selain itu, tidak juga meninggalkan anak kecuali Fatimah Az-Zahra yang beliau bisikkan bahwa ia adalah yang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau wafat sementara baju perangnya masih tergadaikan pada seorang Yahudi.
dengan 30 gantang gandum demi memberi makan kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling jauh dari dunia. Yang beliau tinggalkan sesudahnya adalah hidayah, keimanan, syariat yang mencakup dan abadi sebagai warisan yang besar, serta umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada serta moderat. Beliau adalah teladan kita. Sedikit pun beliau tidak memberikan perhatian terhadap dunia dengan cara mengumpulkan dan menyisihkannya untuk setelahnya. Hal yang beliau tinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus dalam berdakwah ke jalan Allah. Berapa yang sudah kamu miliki dari bagian ini, wahai saudaraku, untuk bekal menghadap Tuhanmu kelak? Subhanallah. Iya. Nabi SAW meninggalkan dunia ini, nggak ada warisan yang beliau wariskan. Bukan berarti seorang muslim nggak boleh ya, dia punya harta untuk ahli warisnya. Boleh. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ucapannya, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Atau kama qala Rasul SAW. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi punya harta yang cukup. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin ya. Artinya mereka harus jadi beban buat orang. Mereka meminta-minta kepada orang. Namun Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa harta itu sejatinya sesuatu yang remeh. Nabi SAW tidak meninggalkan harta. Beliau punya harta tapi itu jadi sedekah. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan untuk makan ya. Bukan untuk gaya hidup ya. Sebagian kita harus berhutang ya, untuk gaya hidupnya, untuk menyenangkan dirinya. Nabi SAW untuk kebutuhan hidup. Maka hal ini yang harus kita ambil pelajaran darinya. Kau berhutang untuk kebutuhan hidup silahkan. Asalkan kau punya kemampuan untuk membayar. Tapi untuk gaya hidup hilang. Kita perlu bersabar di sini. Jangan sampai engkau hidup terbelenggu dengan hutang-hutangmu gara-gara kemauan dan ambisi. Ingin lebih besar, ingin lebih ini, lebih ini. Dan beliau adalah suri toladan yang baik. Tapi sekali lagi, bukan berarti engkau gak boleh punya harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Tapi jangan menjadi penimbun harta, penumpuk harta, yang engkau lupa manfaat harta itu untuk dirimu sebenarnya. Nabi SAW meninggalkan ilmu, mengajarkan petunjuk buat mereka. Engkau apa yang kau ajarkan? Ketika engkau bukan orang yang mengajarkan ilmu, maka kau tinggalkan harta yang untuk disedekahkan. Itu termasuk yang akan nyambung ketika engkau meninggal dunia, sedekah jari. Dan bagi seorang yang alim pun, yang berilmu pun, dia juga ambil pelajaran. Jangan sibuk menimbun harta, lupa bersedekah. Barakallahu fiik. Nah. Yang ke-21, sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengatakan, kami tidak diwariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Beliau tidak meninggalkan harta untuk ahli warisnya, tetapi beliau meninggalkan warisan yang lain yaitu ilmu. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmunya, sesungguhnya ia telah mendapatkan bagian yang banyak. Arti dari hadis ini bahwa beliau berkata, sesungguhnya kami tidak diwariskan karena keturunan, melainkan kami diwariskan dengan berusaha. Inilah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu hidup dan kekal, yang digeluti para ulama dan para pencari ilmu. Hendaknya kamu, wahai para pencari ilmu, adalah orang yang memperoleh bagian yang paling besar dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang abadi.
yang di dalamnya terdapat kemuliaan dan ketinggian dunia dan akhirat. Aku wasiatkan kamu untuk mencari ilmu dan ketahuilah, orang yang tidak mencari ilmu tidak akan beruntung. Sampai-sampai mereka menganggap orang yang tidak berilmu adalah sampah yang rendah. Dhunnun pernah ditanya tentang orang rendah. Beliau menjawab, orang yang tidak mengenal jalan menuju Allah dan tidak berusaha untuk mengenalnya. Allahu Akbar jemaah. Kalau kita tahu sebab warisan itu 3. Yang pertama nasab. Yang kedua pernikahan. Yang ketiga al-wala, membebaskan budak. Nabi SAW tidak diwarisi. Tapi ternyata beliau meninggalkan warisan untuk siapa saja. Kalau tadi warisan harta itu untuk 3 orang. Dengan 3 sebab ya. Adapun yang ditinggalkan Nabi SAW adalah pusaka warisan yang dapat diperoleh oleh semua orang tanpa terkecuali. Nggak harus anaknya Nabi. Nggak harus keluarga Nabi. Nggak harus istrinya Nabi. Tapi siapa saja dapat mendapatkan. Apa warisan beliau? Ilmu agama. Sekali ilmu agama. Yang dengan ilmu ini kita jadi tahu jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang dapat warisan ini akhadha bihadzin wafir. Dia dapat keberuntungan yang besar sekali. Kita merasa beruntung ketika dapat warisan harta yang berlimpah ruah. Kita merasa beruntung ketika mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Sebagian kita nggak bangga ketika bisa hadir di majelis ilmu, kemudian dia pulang membawa warisan Rasul SAW. Dianggap biasa-biasa aja. Padahal itulah keberuntungan sebenarnya. Maka ya terserah. Kau mau nggak ikut ambil warisan Nabi SAW? Maka di sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menjadi gubernur Madinah ya. Ketika beliau datang ke pasar di kota Madinah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kata dia. Ma'ajazakum. Kalian ini betapa lemahnya kan. Ada apa kata dia? Tuh di masjid ya, sedang dibagikan warisan Rasul SAW. Kalian sibuk di pasar ini. Itu orang pasar, rebutan berangkat ke masjid. Abu Hurairah nunggu pasar. Nggak berapa lama, balik lagi tuh pedagang-pedagang yang mungkin kuli apa semua balik tuh dari masjid. Balik dengan wajah yang penuh kekecewaan ya. Mereka mengatakan, kenapa kalian balik? Kata Abu Hurairah, kenapa kalian balik? Ya Abu Hurairah, gak ada yang dibagi-bagi di masjid. Gak ada yang dibagi. Orang selalu berpikir dibagi warisan itu fulus. Emas. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang kalian dapatkan di masjid? Ya, ada orang-orang yang sedang sholat, ada yang ngaji, ada yang belajar fikih, ada ini, macam-macam lah orang di masjid. Kata Abu Hurairah, itu warisan Rasul SAW. Itu. Nabi SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Apa yang diwariskan? Wa innama warathul ilm. Ilmu yang diwariskan. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala kita berada di soft atau di kereta orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Karena kita sedang berusaha mencari pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan di sini dan mudah-mudahan ya pada pertemuan yang akan datang kita bisa menyelesaikan hikmah-hikmah dan pelajaran dari kisah peristiwa meninggalnya Rasul SAW. Taib, Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah Ustadz, jazakumullah khairan ya Ustadz. Ana bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Hafizakallah, jika kita ada salah dengan seseorang Ustadz, maka kita harus meminta maaf dengan yang bersangkutan. Tapi Ustadz, Ana telah bertobat atas kesalahan yang Ana lakukan. Dan jika Ana meminta maaf kepada yang bersangkutan, itu sangat sulit Ustadz, karena tidak mungkin Ana menyebutkan kesalahan padanya. Apakah dosa Ana akan tetap terus ada Ustadz, walaupun sudah tobat? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan hak orang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya, min irdihi atau min syai', baik itu berkaitan dengan kehormatan dia atau apa saja yang berkaitan dengan hartanya, kata Nabi SAW, "Falyatahallalhu minhul yawm." Hari ini adalah dia minta dihalalkan. Sebelum nanti ada hari nggak ada emas, nggak ada perak, yang ada amal soleh. Akan diambil dari amal soleh kita untuk diberikan kepada dia kelak pada hari kiamat. Tapi bagaimana kalau kita sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Kita tahu yang kita lakukan itu kesalahan. Maka dilihat kondisinya. Kalau ini berkaitan dengan harta yang pernah kita ambil, maka kita kembalikan. Walaupun dengan cara yang dia tidak mengetahuinya. Bagaimana harta itu sampai kepada dia. Balik sudah milik dia. Hak dia kembali kepada dia. Karena dikhawatirkan kalau anak ngomong Ustaz, nanti akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Boleh jadi akan terjadi pertikaian. Dia yang awalnya baik sama kita, akhirnya dia nanti terjebak dalam sebuah kesalahan. Memutuskan ukhuwah Islamiyah. Jadi ada yang perlu kita pertimbangkan. Kalau bicara kehormatan, yang kita mungkin pernah menggibain dia atau melakukan dosa yang berkaitan dengan kehormatan dia yang dia nggak tahu. Kalau kita minta maaf dan kita sebutkan, yang akan terjadi adalah kemungkaran. Dia yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik nantinya. Kita menjaga hal itu. Di sini para ulama menyebutkan tatkala kita gibain orang tersebut sebagai sebuah contoh ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita sudah bertobat kepada Allah, semua syarat terpenuhi. Tapi yang berkaitan dengan ini gimana? Ulama menjelaskan, kalau dia tahu engkau gibain dia, engkau datang minta maaf. Karena dia udah tahu gitu. Dia udah tahu, dia udah dengar. Tapi kalau dia nggak tahu, maka engkau tidak perlu sebutkan. Yang perlu engkau lakukan, datang minta maaf secara umum. Lalu engkau harus mengganti ghibahmu dengan pembelaan darimu untuk dia. Dan terus engkau mendoakan dia. Mudah-mudahan dengan cara itu, ya kesalahanmu itu terhapuskan ya. Sepadan dengan apa yang sudah engkau lakukan kepada dia dari kebaikan-kebaikan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz mohon nasihatnya, sebelum sholat isya, anak ketiduran dan kebangun jam 4 pagi. Apakah boleh mengerjakan sholat isya yang belum anak kerjakan tadi? Jazakumullah khairan ya Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Disinilah jamaah, kenapa Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya. Dan beliau gak suka juga dengan ngobrol setelah isya. Karena orang kalau tidur sebelum isya, dia khawatirkan dia bangun ketika waktu isya sudah hilang. Kalau dia ngobrol setelah isya, ditakutkan dia terlalu malam sehingga subuhnya yang bermasalah nanti. Terus bagaimana kondisi orang yang tidur? Yang pertama adalah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar ya. Karena Nabi SAW sudah memberikan arahan, tapi kita ya kadangkala meremehkan arahan tersebut. Atau kita karena kecapean, beda lagi ya. Apa yang harus dilakukan? Orang itu wajib mengganti sholatnya, wajib. Jadi sholat isya kapan ya? Ketika dia bangun, ketika dia ingat.
Karena Nabi SAW mengatakan man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dengan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Atau barang siapa yang ketiduran, man nama an sholatin, barang siapa yang ketiduran, dia lupa atau ketiduran, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Gak ada kafarat kecuali itu. Tapi sekali lagi, karena memang dia tidur di waktu yang seharusnya dia gak tidur ya. Maka adalah dia beristighfar memohon ampun kepada Allah dan dia menggantikan sholat isya'nya ya di jam 4 itu. Kalau memang sudah masuk waktu subuh, ya udah dia sholat sebelum sholat subuh umpamanya, dia sholat dulu, qadha, sholat isya' yang dia tinggalkan. Kalau itu sebelum waktu masuk subuh ya, maka dia sholat sebelum waktu subuh itu untuk sholat isya' yang telah dia tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perang apa yang dipimpin oleh Usama bin Zaid saat menjelang wafatnya beliau Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Iya. Nabi SAW mempersiapkan pasukan perang ya. Sebelum meninggalnya SAW di bawah pimpinan Usama untuk ke Romawi. Untuk ke Rum. Kita tahu ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini di mana Nabi SAW mengutus para sahabatnya di bawah pimpinan salah satunya bapaknya Usama bin Zaid, itu Zaid bin Haritha. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, dan Abdullah bin Rawaha. Yang mereka terbunuh ya. 3 komandan ini yang kemudian pasukan itu dibawa pulang sama Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi perang itu adalah perang dalam rangka menyelesaikan perang Mu'tah tersebut. Mereka diutus untuk menghadapi orang-orang Romawi yang sebenarnya Nabi SAW telah pergi ketika Tabuk. Mereka tidak berani menghadapi pasukan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengutus Usama bin Zaid untuk kembali ke Tabuk sana, ke Mu'tah di mana meninggalnya ayahnya radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah perang ini jemaah, ini perang yang benar-benar telah dipersiapkan ya sama Nabi SAW. Dan maslahatnya buat kondisi umat Islam. Karena ketika Nabi meninggal SAW, para sahabat bermusyawarah tentang gimana nih, apakah pasukan ini tetap dikirim atau jangan. Soalnya kan Nabi baru meninggal dunia dan munculnya kelompok-kelompok yang murtad, ada yang gak mau bayar zakat. Abu Bakar mengatakan tetap dikirim. Dengan mengikuti wasiat Nabi SAW untuk menyelesaikan pasukan Usama ini, dan itu memberikan dampak positif kepada negeri Islam pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang awalnya ingin berontak ya, mereka jadi ketakutan. Buktinya ini mereka kirim pasukan ke Romawi. Kok mau mikirin bangsa Arab kata dia. Ke Romawi mereka kirim pasukan. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, Ana punya keluarga besar. Ada yang sudah kenal sunnah dan banyak yang belum kenal sunnah Ustaz. Dan ada juga yang murtad. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana Ana bisa mengajak keluarga besar biar kenal sunnah Ustadz. Ini kan Ustadz, jazakumullah khairan. Subhanallah jamaah ya. Qul innal huda hudallah. Katakan sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim harus memiliki semangat berbagi hidayah. Mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan hal itu di diri para sahabatnya. Sehingga beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat.
Dan beliau mencontohkan bagaimana doa-doa beliau buat orang-orang yang memerangi umat Islam sendiri seperti penduduk Taif, didoakan dapat hidayah. Maka tugasmu yang pertama adalah memperbanyak doa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bagaimana engkau membuat sebuah kajian umpamanya dalam rumah keluarga besar tadi, dalam rangka menjalin silaturahim, ya. Engkau bisa undang mereka untuk makan malam, ya, di tempat orang tua atau gimana. Jangan terlalu sering, tapi sesekali, sebulan sekali, ya. Panggil ustadz, paling tidak mengajarkan tentang makna, syarat dan rukun 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian bagaimana membuka peluang untuk tahfidz atau tahsin, ya, buat mereka. Bikin sesuatu yang menarik buat mereka dengan harapannya, ya, mereka dapat hidayah di sana. Selain juga butuh pendekatan kok dengan mereka, ngobrol sama mereka tentang indahnya Islam, tentang indahnya sunnah ini, ya, dan menanamkan di diri mereka bahwa beragama itu, ya, harus berilmu, karena nggak bisa kita ikut-ikutan saja. Orang kalau ikut-ikutan itu agamanya cepat goyah. Dan itu yang kita lihat orang-orang yang murtad sebenarnya. Boleh jadi karena memang iman itu belum bercampur dengan jantungnya. Atau boleh jadi karena godaan-godaan dunia. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, apakah termasuk azab yang sedang menimpanya? Karena selama masa dia masih muda rajin membaca buku-buku syar'i. Setelah berjalannya waktu dan sudah menikah, dia merasa sedih karena sudah tidak sebanyak dulu waktu yang dia habiskan untuk menuntut ilmu, Ustadz. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Mana nasihatnya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ketahuilah bahwa seorang muslim itu dalam semua kondisi hendaklah dia meniatkan mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita melihat kondisi para sahabat, kondisi mereka berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ketika para sahabat semua sibuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah memberikan arahan. Nggak semuanya berangkat ke medan perang. Sebagian harus berangkat ke medan ilmu. Belajar mereka. Dalam rangka mendapatkan ilmu, mengamalkannya, dan ketika pulang ke kampungnya, mereka memberikan peringatan. Dan kondisi para sahabat Nabi kita melihat. Ada yang mereka lebih dominan di ilmu agamanya. Masya Allah. Yang kedua, ada yang dominan di medan perang. Ada yang menjadi donatur, yang kaya raya. Tapi mereka semua tetap menuntut ilmu. Namun dengan durasi mungkin yang berbeda-beda. Maka tatkala engkau sekarang menjadi seorang suami, menjadi kepala keluarga, tetap engkau niatkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang sudah engkau dapatkan, sekarang waktunya untuk mempraktekkan hal itu. Mungkin kau di tempat kerjamu, ya secara waktu tentunya berbeda jamaah. Ya anak rasakanlah. Dan anak dapat melihat ya kondisi seorang di pesantren yang terus belajar, di Jamiah Islamiyah terus belajar. Waktunya cuma belajar. Ketika dia pulang, dia menjadi kepala keluarga. Dia punya kesibukan. Selain ngajar umpamanya, dia harus kumpul sama keluarganya, dia harus mencari nafkah. Ada banyak hal. Yang penting dalam semua itu, engkau niatkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau bekerja pun bukan dalam rangka berbangga-banggaan dan memperbanyak harta, tapi dalam rangka memberikan nafkah. Ketika engkau berkeluarga pun, ketika seorang menikah, niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mungkin seperti itu, dan tetap kita punya waktu yang harus kita khususkan. Mungkin gak bisa seperti dahulu, tapi ya paling tidak kita tetap istiqomah ya.
sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Engkau jam 7 udah masuk kerja, pulang jam 4. Jadi kalau ada kajian jam 9, seperti jam segini, Anda nggak bisa ikut. Ya nggak apa-apa. Karena memang kau sedang bekerja. Tapi nanti mungkin ba'dal maghrib. Oh ya Ustaz, ba'dal maghrib mungkin Anda harus pulang ke rumah sama keluarga. Oke, kau cari waktu yang lain. Yang jelas, usahakan punya waktu untuk tetap menuntut ilmu. Untuk hadir di majelis ilmu. Untuk mencari apa? Mencari warisan dan pusaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan dari teman-teman berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah memakai serum penumbuh rambut alis? Bolehkah jika rambut di bleaching dahulu sebelum diwarnai? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Dari mak-mak Ustadz. Nah, subhanallah jemaah ya. Mak-mak ini punya banyak kekhawatiran. Dia takut tua. Ya. Dia takut keriput. Dia ingin selalu tampil mempesona. Di depan kawan-kawannya. Bukan di depan suaminya. Tapi ada mungkin di depan suaminya. Tapi kebanyakan mak-mak ini bersolek untuk sahib-sahibnya. Ya mungkin yang sudah ngaji ya. Dia kepingin kelihatan, mempesona, indah. Sehingga kalau kita lihat kebanyakan perhiasan, skincare itu mak-mak ya. Mak-mak. Baik, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan. Bagaimana hukumnya menaruh serum atau apa ya agar bulu alisnya itu jadi seger ya, jadi apa ya? Jadi subur, jadi bulunya semakin bagus. Saya rasa nggak ada masalah di sisi itu, karena hal itu termasuk hal yang normal dia lakukan. Dia tidak merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang hal itu bisa dilakukan ya, seperti pakai celak. Ada beberapa riwayat yang mengatakan celak itu menumbuhkan bulu mata. Jadi seperti lebih kepada pupuk ya mungkin ya. Kalau buat tanaman itu pupuk. Seperti itu. Artinya dia kepingin lebih indah lagi mungkin. Alisnya lebih bagus. Tapi kembali kepada tujuan tadi ya. Tujuannya adalah untuk suaminya ya. Ada yang Anda ketahui. Nanti mungkin bisa tanyakan kepada Ustadz yang lainnya. Adapun kalau bicara apa tadi di Bleaching Ustadz. bleaching itu warnanya diputihkan ya, dia apa? Iya, dimatikan gitu ya. Gimana sih? Gimana? Jadi Disemir ada- kayaknya, kayak disemir bleaching itu kan. ya dimatikan dulu jadi biar warnanya masuk gitu Ustadz. Iya. Iya. Iya, biar warnanya masuk. Iya, artinya rambutnya diputihkan dulu baru dikasih ini. Iya betul Ustadz, warnanya diputihkan dulu, katanya dimatikan gitu ya Ustadz, terus biar masuk warnanya Ustadz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Jadi sebenarnya yang dianjurkan untuk dirubah itu adalah uban. Jadi perempuan ini sebenarnya rambutnya masih bagus, tapi dibikin uban dulu dia, baru dia semir. Wallahu a'lam bishawab ya. Bab yang berkaitan dengan perempuan berhias selama tidak ada unsur merubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Kalaupun mungkin ada yang modelnya bukan perubahan yang permanen ya. Di mana hal itu seperti perubahan dengan memakai henna, itu perubahan yang gak lama, nanti dia akan kembali seperti yang lama ya. Semoga gak ada masalah ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi mungkin bagi perempuan sebelum dia berhias, yang pertama nasihat anak niat ya. Kenapa engkau melakukan itu? Untuk apa sebenarnya? Yang kedua, ya bicara tadi pertanyaan hukumnya seperti apa ya. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat sampai meluruskan rambut nggak boleh. Karena dipandang itu termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Tapi sebagian ulama lainnya berpendapat enggak, itu termasuk perubahan yang tidak permanen sebenarnya.
Sebagaimana tadi menyemir rambut itu nggak permanen, dia akan kembali seperti warna asalnya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya niat setelah amal Ustadz? Sebagai contoh, memberi sesuatu kepada orang, lalu baru berniat hal itu sebagai sedekah Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan. Sebenarnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Dan niat itu sebelum beramal atau bersama amal itu sendiri. Kalau seorang ngasih orang lain, dia nggak punya niat. Sepertinya sesuatu yang apa ya? Yang mustahil dia memberikan sesuatu. Boleh jadi niat dia sekedar membantu, nolong orang itu, ngasih orang itu, atau ngasih dalam rangka dulu daripada naruat sama dia dalam kasih seperti itu. Itu niat dia. Nah, yang jadi masalah setelah dia punya niat yang tadi bukan untuk Allah Azza wa Jal, dia baru sadar nih. Bagaimana ya Allah tadi kayaknya aku melakukan itu. Ya sama sekali tidak ada Allah dalam niat. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kan memang sayang duit itu keluar sedangkan niatnya dia bukan mengharap keridhaan Allah SWT. Ada orang yang niat ngasih dalam rangka supaya orang itu gak repotin dia. Maka wallahu a'lam bishawab, yang sudah lewat itu lewat. Sehingga sekarang yang perlu dia lakukan adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan agar yang dia berikan itu ya bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia juga minta maaf karena ketika berbagi juga bukan karena Allah SWT, dia cuma sekedar ingin ngasih aja seperti itu. Dia bukan riya sebenarnya, tapi dia sekedar ngasih orang. Maka tolong dia berdoa memohon kepada Allah agar ya Allah memaafkan dia. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk bisa berbuat baik karena Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh mandi wajib dengan menggunakan air hangat atau panas yang dimasak campur dengan air dingin? Mungkin Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Selama air itu tidak berubah ya. Artinya nama air itu tetap ada. Baik itu dengan air panas, baik itu air dingin, tetap itu air ya. Tidak dicampur dengan kopi atau dengan hal-hal yang suci. Insya Allah nggak ada masalah. Dan juga jamaah, berkaitan dengan berwudu sama sebenarnya. Karena mandi dan wudu ini sama-sama bersuci. Ketika orang berwudu dengan air panas, boleh nggak? Boleh dia berwudu dengan air panas. Karena nggak berubah, itu tetap air ya. Perubahannya itu nggak ada sama sekali. Begitulah dengan air dingin. Umpamanya ketika musim panas, bagaimana airnya dikasihi es batu. Sehingga dia jadi dingin sehingga wudunya lebih nyaman. Atau ketika musim panas ya, ketika musim dingin airnya dihangatin, insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin kita sudah tahu berbagai ilmu, tapi masalahnya kita masih susah dalam mengamalkan. Bagaimana caranya agar kita mudah dan semangat untuk mengamalkan dan hati kita ingat terhadap ilmu tersebut dan rahmat Allah terbuka untuk kita Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Subhanallah jamaah. Ya. Yang menyebabkan banyaknya kerusakan di muka bumi ini dua. Yang pertama kebodohan. Yang kedua kezaliman. Gak sabar. Orang itu sehingga melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Bicara ilmu, bicara kebodohan, maka kita angkat dengan ilmu, kita belajar.
bicara tentang kezaliman, maka kita perlu bersabar, menjaga diri kita, mengatur emosi kita, syahwat kita, agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya kesempurnaan orang itu dengan dua hal, dengan ilmu dan semangat. Kalau cuma ilmu nggak semangat, ya ilmu itu akan menjadi bala dan petaka buat dia. Bagaimana caranya? Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang Nabi ajarkan ya kepada Shaddad bin Aus, ketika beliau mengatakan, ya Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Apabila engkau melihat umat manusia sibuk menimbun emas dan perak, fakniz anta haula'il kalimat. Engkau timbun doa-doa ini. Di antara yang diajarkan oleh Nabi kepada Shaddad, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan, keteguhan di atas urusan ini dan semangat tekad untuk mengamalkan. Itu berdoa. Makanya kenapa Nabi mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu minta sama Allah. Karena kita udah tahu ilmunya. Cuma kadang-kadang tadi semangat untuk mengamalkan gak ada. Kita perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita perlu, karena biasanya orang termotivasi itu karena ada manfaatnya. Karena akan ada ganjarannya. Itu orang jadi semangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita perlu kumpul dengan orang-orang yang semangat. Karena hal itu juga akan memotivasi kita. Contohnya, kita sholat di masjid nih, sholat zuhur. Kita ini gak pernah sholat ba'diyah ya. Gak pernah qabliyah wala ba'diyah. Tapi ketika sholat di masjid sama sohib-sohib, selesai sholat subuh, biasanya kita pulang, sohib-sohib pada sholat ba'diyah semua. Kita ngelihat mereka pada sholat, ya Allah. Sholatlah. Akhirnya dia sholat. Bukan karena riya dia, tapi karena dia termotivasi dengan kondisi dan keadaan. Itu. Yang keempat, kita perlu membaca bagaimana orang-orang yang dari kalangan salafus shalih yang ahli ibadah. Sehingga itu juga akan memotivasi kita. Kita baca, ya Allah, fulan nih sholat sehari. Ada mamanya Sa'id bin Musayyib. Dia selama 40 tahun itu selalu sholat di masjid. 20 tahun gak pernah kelihatan tengkuknya orang. Selalu di soft pertama umpamanya. Jadi hal-hal seperti ini biasanya akan memotivasi kita. Ketika lihat fulan ini Masya Allah sehari tiap Senin Kemis dia puasa. Kita ya Allah, nah udah setahun ini kayaknya gak pernah puasa Senin Kemis. Jadi dengan mengetahui kondisi orang itu, insya Allah itu akan memotivasi kita untuk lebih semangat beribadah ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana caranya yang paling ampuh dalam menghafal Al-Quran bagi yang sudah 50 tahun ke atas Ustaz? Dari mak-mak juga Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Iya jamaah. Cara yang ampuh ini salah satunya mak itu harus cari orang yang hafal Quran. Kayak ketika ada seorang penghafal Al-Quran di kota Madinah ya. Dia setelah umur 60 tahun baru dia baru dia sadar dengan pentingnya menghafal Al-Quran. Akhirnya dia menghafal Al-Quran setelah umur 60 tahun. 3 tahun hafal. Itu juga akan memotivasi kita. Maka buat emak-emak ini, insya Allah sekarang ini sarannya begitu mudahnya. Nggak seperti dulu. Dulu kita itu harus dengar dulu dari ustadz ya. Kadang-kala kita bacaannya belum benar ya. Sekarang emak-emak bisa sering mendengarkan. Dengan cara adanya program. Tiap hari mendengarkan satu ayat umpamanya. Satu baris, atau 2 baris. Dia dengerin terus. Nanti dia setorkan. Setorkan tuh kalau mungkin dia nggak bisa datang, setorannya online. Minta ke ustazah. Artinya satu hal yang kita bisa lakukan dengan istiqomah. Karena kadang-kala udah dengarnya benar, tapi hafalannya salah. Maka perlu dengerin, kemudian distorkan. Dengerin, distorkan. Lalu yang sudah dihafal itu, tolong dibaca ketika sholat. Dengan harapan, ya emak-emak ini, kalau tadi umur 50 tahun, biasanya sudah banyak waktu kosong di rumah. Sehingga dia bisa banyak sholat duhanya, bisa banyak sholat sunnahnya. Maka hafalan itu digunakan untuk dalam sholatnya. Insya Allah yang sudah dihafal akan melekat di dalam dirinya. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena yang membuat orang bisa menghafal Quran itu juga karunia Allah SWT. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.